Hello everyone, nama gue Ferry, gue dari Fuse Couple Gading 1. Hari ini kita akan discussion tentang sebuah tema Who is the Holy Spirit? Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat setiap kami yang hadir, buat setiap kami yang mendengarkan. Kami mengucap syukur dan kami yakin Engkau mau memberikan hal-hal baik. Engkau juga mau memberikan pembelajaran-pembelajaran bagi setiap kami. Biar topik hari ini boleh jadi bekal, boleh jadi pengetahuan yang membuat kami lebih kenal Engkau, lebih kenal Roh Kudus, dan juga lebih dekat lagi dengan Engkau. Terima kasih Bapa, Kau pimpin, Kau sertai hamba-Mu untuk dapat memberikan discussion topik hari ini dan berikan hikmat bagi setiap poin yang hamba-Mu mau sampaikan, dan juga hikmat bagi teman-teman yang mendengarkan. Amin. Di topik kita minggu ini, kita akan lebih kenal tentang siapa Roh Kudus. Dan juga kita juga mau belajar gimana caranya membuat Roh Kudus lebih bekerja lagi dalam kehidupan kita. Oke, sebagai orang Kristen kita pasti familiar dan sering dengar tentang Holy Spirit, tentang Roh Kudus gitu ya. Nanti kita akan semoga hari ini bisa membukakan pemikiran kita dan jauh membuat kita lebih bisa dekat sama Roh Kudus. Kita baca dulu ayat referensi sharing minggu ini di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di ayat ini kita bisa lihat highlightnya ya, ada 3 poin. Yang pertama, diutus Bapa. Roh Kudus diutus Bapa. Yang kedua, akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan yang ketiga, mengingatkan kamu. Ya, dibilangkan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke, nah, kita mau kenal dulu. Ada 4 poin yang kita mau kenali siapa Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang memiliki pikiran, emosi, dan kehendak. Dia adalah pribadi yang diutus Allah Bapa sebagai pembimbing kita sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Oke. Jadi dia punya pikiran, dia punya emosi, dan dia juga punya kehendak. Diingat itu dulu, nanti akan kita bahas ya. Nah, Roh Kudus yang poin kedua, Roh Kudus berpikir dan tahu apa yang Tuhan tahu, dan dia mengungkapkan firman Tuhan. Kita lihat ayatnya, di poin 2 ini ada ayatnya di 1 Korintus 2 ayat 10. Saya bacakan ya. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Dia tahu apa yang Tuhan tahu. Oke? Itulah Roh Kudus. Poin ketiga, Roh Kudus bisa berduka, merasa sakit hati akan hal-hal yang kita lakukan. Jadi saat hal-hal yang kita lakukan tidak berkenan di hati Tuhan, Roh Kudus juga bisa ikut merasakan sedihnya, merasakan sakit hatinya. Kita lihat ayatnya di Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Janganlah kita membuat Roh Kudus berduka. Poin keempat, Roh Kudus memiliki kehendak. Terutama kehendak dia dalam memilih karunia roh yang berbeda untuk setiap orang. Setiap orang bisa punya karunia roh yang berbeda. Kita lihat ayatnya di 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh dan satu dan yang sama
yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi dia bisa memberikan karunia roh yang berbeda bagi setiap orang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke. So itu bagian pertama, yaitu bagian kita mengenal Roh Kudus. Kita udah kenal, udah tahu, selanjutnya gimana caranya kita bisa membuat Roh Kudus lebih bekerja dalam hidup kita. Ada 2 poin aja. Yang pertama, dari pembelajaran kita tadi tuh semuanya, kita tahu bahwa dia adalah seorang pribadi. Ya, tadi di awal kita sebutkan bahwa dia, Roh Kudus adalah seorang pribadi. Jadi kita perlu belajar untuk menghormati keberadaan dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Kita perlu mempercayai dia, bahwa dia selalu ada, bahwa dia ada juga buat kita. Mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Mengajarkan kita banyak hal. Oke? Dan yang terpenting, biasakan komunikasi dengan dia. Dalam situasi apapun, baik lagi berdoa, lagi kusuk gitu ya, lagi berdoa sendirian, mungkin sebelum tidur, bangun tidur, atau di saat-saat teduh, maupun saat sedang fokus dan ngomong dalam hati kita. Bisa jadi di kondisi dimanapun kita, mungkin lagi di mobil, mungkin lagi di kantor ya, mungkin dimanapun kita berada, tapi saat kita fokus ngomong dalam hati kita bisa berkomunikasi dengan Roh Kudus. Ya, supaya hubungan itu terus terjaga. Kenapa? Karena dia adalah seorang pribadi. Oke. Nah, itu poin pertama. Poin kedua, hidup dengan selalu belajar menyalipkan kedagingan kita. Kita bisa berjalan lebih dekat dengan Roh Kudus. Ya, dan kita bisa lihat, dengar, rasakan tuntunannya lebih jelas dan mendapatkan kekuatan untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kuncinya apa? Terus belajar, berusaha menyalipkan kedagingan kita. Dua poin yang membuat Roh Kudus lebih bisa bekerja dalam hidup kita. So, saya pribadi yakin, baik saya maupun teman-teman semuanya, pasti juga bisa terus lebih dekat dengan Roh Kudus setelah kita tahu dan juga setelah kita mengerti bagaimana caranya dia bekerja. Jadi, kita udah kenal lebih dalam, kita lebih bisa membuat Roh Kudus bekerja tadi, ya. Yuk, kita belajar dan mau punya waktu juga untuk ngobrol, curhat, dan berbagi cerita kita sama Roh Kudus. Sambil kita berusaha hidup tidak mengikuti kedagingan kita, tapi ikuti keinginan roh yang ada di dalam hati kita sebagai hati orang-orang yang percaya. Thank you, dan semoga discussion ini memberkati teman-teman semuanya. God bless you.